Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alan Puja Priambodo, NIM 240201020582. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester saya tentang manajemen SDM 2. Di sini saya memilih topik mengenai konflik dan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, kita akan mengulas mengenai apa itu konflik. Jadi, konflik itu merupakan aspek yang melekat dan tidak dapat dihindari dalam lingkungan organisasi. Di sini saya mengutip Hairi et al. Yang mendefinisikan konflik sebagai interaksi antara orang-orang dalam organisasi yang mengalami adanya perbedaan tujuan, sasaran, dan nilai-nilai, serta interaksi dari atau dengan pihak-pihak lain di luar organisasi yang berpotensi mengganggu realisasi tujuan-tujuan tersebut. Jadi memang ketika kita bekerja sama dengan orang-orang, tentunya gesekan itu tidak dapat terhindarkan. Nah, gesekan-gesekan ini itu adalah awal mula, bahkan bisa kita sebut sebagai konflik itu sendiri. Nah, sebenarnya akar konflik dalam organisasi di sini saya mengkurasi beberapa sumber literatur. Di sini yang pertama adalah konflik tugas, yaitu muncul dari perbedaan pandangan dan penilaian tentang substansi pekerjaan antar individu. Konflik ini muncul sebagian karena perbedaan cara individu memandang dan sebagian lagi karena perbedaan pengetahuan individu. Jadi bagaimana misalnya kita dalam satu kelompok ada sebuah tugas di sini itu ketika teman-teman kita underperform. Nah, itu akan menyebabkan adanya konflik di situ karena kita menganggap bahwa mereka inkompeten. Tapi inkompetensi ini bisa saja terjadi karena memang pertama pengetahuan mereka yang kurang atau cara mereka memandang masalah atau pekerjaan ini yang memang berbeda dengan kita. Sebenarnya adalah konflik hubungan itu melibatkan ketidaksepakatan pribadi dan ketegangan interpersonal yang mengganggu keharmonisan organisasi. Konflik ini biasanya dikaitkan dengan hasil negatif antara kepuasan individu dan juga kinerja kelompok. Jadi ini simplifikasinya adalah ketika satu individu dengan individu lain ini memiliki hubungan yang kurang searah atau sepakat. Nah, ini juga bisa menciptakan ketegangan tersebut. Yang ketiga adalah konflik interpretasi. Ini terjadi ketika ketidaksepakatan mendasar yang disebabkan oleh perbedaan interpretasi atas tindakan komunikasi verbal atau non-verbal. Di sini, contohnya yang bisa kita lihat adalah ketika kita dalam suatu kerja tim, di situ tentunya tidak hanya kerja, kita juga berkomunikasi, kita juga bercanda. Percandaan-candaan ini tuh bisa saja diterima dengan tidak baik, atau memang simpel karena tidak sepakat saja. Mereka yang membicarakan bercanda ini memang bagi mereka lucu, tapi bagi seseorang lain bisa saja menjadi hinaan, dan ini juga bisa menimbulkan konflik itu sendiri. Terus ada konflik peran, ini melibatkan kurangnya kejelasan atau ketidaksepakatan tentang peran formal atau informal. Di sini diibaratkan sebagaimana semua karyawan itu memang sama. Tapi ketika ada satu tugas yang dibebankan oleh karyawan A misalnya sebagai leadernya, tentunya ketika si karyawan A ini merasa sok paling berkuasa, tentunya akan menciptakan konflik. Nah, padahal ketika sama-sama levelnya karyawan, kita tuh memiliki peran yang sama, yaitu karyawan tersebut. Nah, ketidakjelasan ini itu bisa menimbulkan konflik yang menjalar antara sesama karyawan tersebut. Soalnya adalah konflik nilai ini yang muncul ketika pihak-pihak tertentu memperjuangkan cita-cita yang tidak sejalan tentang apa yang mereka anggap penting atau yang mereka anggap morally correct. Dalam artian misalnya ada gratifikasi yang diterima oleh pihak A. Nah, pihak A ini menganggap gratifikasi itu ya wajar, namun pihak B yang melihat itu merasa bahwa ini harus dilaporkan. Nah, pertentangan itu bisa jadi asal muasal timbulnya konflik dalam organisasi juga. Nah, di sini yang perlu saya tekankan adalah faktor komunikasi merupakan sumber utama pemicu konflik dalam organisasi, di mana komunikasi yang buruk ini menciptakan kesalahpahaman antar pihak, tantangan semantik pertukaran informasi yang tidak lancar, dan gangguan dalam saluran komunikasi ini juga bisa menjadi hambatan yang turut memperparah kondisi konflik. Dan ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, namun kita akan beralih kepada metode efektif penanganan konflik terlebih dahulu karena ini yang tersusun dalam materi UAS yang harus kita jawab. Yang pertama adalah kolaborasi. Di sini itu kita mengidentifikasikan akar masalahnya, terus mencari solusi yang bisa memuaskan semua pihak. Hal ini tuh ideal untuk konflik yang kompleks dan membutuhkan solusi kreatif. Jadi misalnya ada konflik, kita rapatkan bersama, kita em, temukan mufakatnya seperti apa, kita kawal bersama-sama. Yang kedua adalah kompromi. Jadi setiap pihak itu mengalah untuk mencapai kesepakatan. Mengalah dalam artian bukan menekan ide atau gagasan yang mereka bawa, tapi ya memang simply mengalah menurunkan egonya. Nah, ini itu soal strategi konflik yang memerlukan solusi yang cepat dan di dalamnya itu memang terdapat kepentingan setara.
Dalam artian semua orang memiliki kepentingan yang sama dalam kasus ini. Sehingga peningkatan ego atau penurunan ego itu merupakan hal yang bisa dikesampingkan. Terus adalah akomodasi, yaitu memang ada salah satu pihak yang mengalah untuk menjalin hubungan. Ini tepat digunakan ketika isu tidak terlalu penting bagi satu pihak atau untuk membangun goodwill atau interpretasi baik di awal. Jadi misalnya ada dua orang cekcok, nah salah satu orang ini bisa dengan mudah mengurai masalahnya, mengurai konfliknya, itu dengan cara mereka ini mengalah saja, akui saja kalau mereka bersalah. Dan selama memang bukan substansi, sepertinya hal ini bisa dilakukan dengan efektif. Terus yang keempat ada dominasi, yaitu di mana satu pihak itu memaksakan kehendaknya. Ini sangat-sangat bisa dilakukan atau ideal dilakukan dalam struktur organisasi yang hierarkis. Seperti misalnya ada suatu konflik dalam organisasi, nah top manajemennya yang menurunkan solusinya. Ini kita pakai cara A. Nah, ini sangat-sangat ideal. Namun ketika kondisi organisasinya atau kondisi konfliknya itu dalam tingkatan yang setara, misalnya karyawan dengan karyawan. Nah, tidak bisa karyawan yang satunya itu memaksakan kehendaknya. Karena kalau karyawan satu memaksakan kehendaknya, otomatis konfliknya itu akan terus berlanjut. Nah, kunci utama dari keempat metode ini itu ada satu, yaitu adalah komunikasi yang efektif. Kenapa? Karena yang ini kita harus membahas mengenai peran komunikasi terlebih dahulu. Hubungan antara komunikasi dan konflik ini bersifatnya itu interaksional dan kausalitas. Di sini ada statement dari Mahdi dan juga Toi Tau. Yang pertama perannya adalah sebagai faktor kausal dalam munculnya konflik. Kenapa? Dengan misalnya kita bercanda, itu aja bisa menimbulkan konflik hubungan interpersonal kita. Kalau misalnya tidak dibarengi dengan pemahaman emosional yang juga tangguh. Terus yang kedua, konflik itu memang berfungsi sebagai mekanisme pencegahan. Mohon maaf, komunikasi itu berfungsi sebagai mekanisme pencegahan konflik. Dengan komunikasi yang efektif, jelas, terukur, terarah, konflik itu tidak dapat, mungkin bisa diminimalisir terjadinya. Terus yang ketiga adalah komunikasi itu menjadi solusi dalam resolusi untuk mengurai konflik tersebut. Kalau misalnya konflik sudah terjadi, komunikasi yang efektif ini dengan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik tersebut ini bisa melerai atau mengurai masalah konflik tersebut sehingga bisa menjadikan situasi organisasi menjadi harmonis kembali. Selanjutnya, ini kenapa komunikasi penting? Yang pertama itu meningkatkan pemahaman dan koordinasi. Dengan komunikasi yang terukur, terarah, itu orang-orang bisa paham apa tanggung jawabnya masing-masing. Terus yang kedua adalah membangun kepercayaan dan moral. Jika komunikasi itu memang istilahnya baik dilakukan, maka orang-orang bisa dengan mudah percaya kepada apa yang disampaikan kepada kita. Terus yang ketiga itu mendorong inovasi dan kreativitas. Ketika budaya komunikasinya itu sangat efektif, itu mereka-mereka itu bisa dengan mudah atau dengan leluasa menyampaikan ide dan gagasan mereka tanpa memandang apa jabatannya. Dan ini tentunya akan sangat beneficial, apalagi ketika organisasi itu menuntut budaya yang inovasinya tinggi. Terus yang keempat ada mempercepat pengambilan keputusan. Ini ada hubungannya, ada potongannya dengan yang nomor tiga. Terus bisa mengurangi konflik juga, sebagaimana yang dikatakan tadi, di mana komunikasi yang efektif, terukur, dan juga jelas itu bisa mencegah adanya konflik itu untuk terjadi. Terus yang terakhir ada meningkatkan kepuasan karyawan karena semua orang merasa mendengar dan memiliki kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya dengan sama. Terus hambatan komunikasi efektif di sini ada empat, yaitu hambatan fisik. Ya tentunya walaupun kita berada di era globalisasi, tentunya hambatan-hambatan fisik termasuk dengan kurangnya fasilitas komunikasi itu bisa mengurangi kualitas dari komunikasi efektif tersebut. Terus ada hambatan semantik atau linguistik, penggunaan jargon-jargon yang istilahnya tidak dapat dimengerti itu juga bisa menurunkan kualitas atau substansi dari apa yang dikomunikasikan. Terus yang ketiga adalah hambatan psikologis, di mana prasangka, persepsi, emosi itu juga bisa mempengaruhi bagaimana orang itu menerima informasi yang disampaikan kepada mereka. Yang keempat adalah hambatan organisasi. Ketika organisasi itu menerapkan struktur yang sangat kaku, di mana eh, komunikasi itu harus berjenjang, tentunya akan menghambat komunikasi efektif tersebut. Terus di sini saya menguapkan bagaimana rekomendasi komunikasi dalam manajemen SDM. Yang pertama itu budaya keterbukaan dan juga transparansi. Ini penting. Kenapa? Karena agar semua orang tahu apa yang sedang mereka bawa, apa yang disampaikan kepada mereka dengan jelas.
Yang kedua adalah aktif mendengar. Kenapa mendengar? Karena pada dasarnya manusia itu lebih suka berbicara daripada mendengar. Jadi, kenapa harus ada keaktifan untuk mendengar? Agar orang-orang ini bisa menyalurkan ide atau gagasan, bahkan permasalahan mereka tuh dengan leluasa dan juga dengan tertampung dalam koridor yang memang bisa dicarikan solusinya. Terus yang ketiga adalah variasi saluran komunikasi. Di sini kita bisa memanfaatkan berbagai macam teknologi seperti WA, Microsoft Teams, Zoom, dan juga lain sebagainya. Bahkan di sini saya propose salah satu yang telah terjadi juga di organisasi saya itu adalah adanya suatu saluran di mana orang-orang itu bisa curhat bahkan melaporkan sesuatu itu secara anonim. Di sini kita tuh menyediakan suatu wadah yang memungkinkan bagi mereka-mereka yang takut untuk berpendapat sehingga mereka itu tidak dapat identitasnya itu tidak dapat diketahui sehingga merasa aman dari ancaman diskriminasi. Terus yang keempat ada umpan balik yang konstruktif. Ini juga penting karena apa? Ketika ada curhat, ketika ada gagasan yang masuk, itu memang ditindaklanjuti, bukan hanya sekedar masuk terus dibuang. Terus yang kelima adalah pelatihan komunikasi dan emosi. Di sini penting karena apa? Tidak semua orang memiliki kapasitas untuk berkomunikasi secara efektif. Namun tentunya ini juga harus menjadi poin penting untuk ditingkatkan lagi. Terus yang keenam adalah kejelasan penyampaian pesan. Nah, ini adalah poin penting dari komunikasi efektif, di mana apa pesan yang mau disampaikan itu harus benar-benar jelas, jangan ambigu, seperti itu. Jadi, kenapa ini penting? Karena pada dasarnya komunikasi itu merupakan pilar utama dalam melakukan kerjasama. Karena kita bekerja dengan orang. Nah, orang ini juga take input dari apa yang kita bicarakan, apa yang kita komunikasikan. Kalau misalnya komunikasinya itu dalam quote and quote jelek, otomatis pesannya juga akan jelek. Mereka juga akan akan bekerja dengan istilahnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh organisasi. Rendahnya kualitas komunikasi antar individu ini dapat memunculkan konflik, alih-alih memperkuat pencapaian tujuan organisasi. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan art- dalam penyusunan slide ini. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.